Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai banyak melihat di jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang bendera merah putih dengan model-model yang beragam. Yang dalam pandangannya itu adalah salah satu untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan khatib menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita dalam mengisi kemerdekaan, yaitu dengan B, I, S, dan A. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara mengisi kemerdekaan yang pertama adalah dengan B, yaitu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Dengan belajar, seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan belajar adalah amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Belajar kita menjadi tahu. Belajar kita menjadi paham. Belajar kita menjadi ngerti. Belajar dapat membangun negeri. Tidak belajar tidak tahu. Tidak belajar tidak paham. Tidak belajar tidak akan pernah mengerti. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang belajar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggapai keberhasilan. Orang yang belajar akan dimudahkan menuju kesuksesan. Jangan pernah berharap kesuksesan. Jangan pernah berharap sebuah keberhasilan jika tidak belajar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mengisi kemerdekaan yang kedua adalah dengan I, istiqomah. Istiqomah adalah lujum taatillah, konsisten dalam ketaatan, komitmen dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka surgalah tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang kehilangan permata istiqomah,
akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan menyebar, kerusakan akan merajalela, korupsi tidak pernah henti, kekacauan akan merata dan dihantui oleh rasa hasud, dengki, dan permusuhan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah masyarakat yang berpegang teguh. Istiqomah akan berbuah karomah. Sikap istiqomah juga harus dijaga oleh kita sebagai Muslim Indonesia, tetap berperan dalam pembangunan, dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kemerdekaan yang selanjutnya adalah dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak dijaga dengan rasa syukur, bisa hancur, bisa rusak. Syukur adalah satu sebab tidak diturunkannya azab. Syukur adalah salah satu sebab tidak diturunkannya bala. Syukur adalah salah satu sebab tidak diturunkannya bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang terjadi sebelum semua krisis pada sebuah keluarga, pada sebuah desa, pada sebuah bangsa adalah krisis hati. Krisis dalam bentuk ketidakmampuan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kita rawat, kita lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yang selanjutnya adalah dengan amalkan. Nasihat yang kita dengar, hikmah yang kita dengar, ilmu yang kita pelajari hendaknya diamalkan. Orang yang mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, maka Allah akan membuka hal yang tidak diketahui. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa syadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka mengamalkan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Ilmu yang membawa rahmat adalah ilmu yang bermanfaat bagi umat. Ilmu yang membawa berkah adalah ilmu yang mampu menggugah untuk hidup lebih terarah. Ilmu yang membawa hidayah adalah ilmu yang dapat mengubah seseorang dari jalan yang gelap menuju jalan cahaya. Ilmu yang membawa cahaya adalah ilmu yang menghantarkan pemiliknya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Mari kita isi kemerdekaan negeri ini dengan belajar, dengan mengaji, dengan mengisi majlis-majlis ilmu, dengan istiqomah
dengan bersyukur dan dengan pengamalan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu